Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan, sesi ke-137. Ya. Pada sesi ke-137 ini, kami akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai ekonomi kelautan Jepang. Ya. Untuk melengkapi sesi 136 yang mana kita mencoba melihat perkembangan ekonomi kelautan di Inggris. Bapak Ibu sekalian, tetap model yang kita pakai untuk membangun kerangka berpikir kita adalah model yang disampaikan oleh OECD seperti yang dapat dilihat pada gambar di layar ini. Seperti yang kita dapatkan dari Inggris, ya, maka Jepang sebagai negara maritim, ya, melihat sektor perikanan, ya, ini merupakan sektor yang strategis. Ya. Kita bahkan mengenal orang Jepang itu orang yang sangat menyukai konsumsi ikan. Penduduk di Pulau Okinawa, ya, dikenal sebagai penduduk yang paling panjang usianya di dunia, ya. Tapi tetap sehat, bukan panjang sakit. Panjang dan sehat usia di dunia. Rata-rata kalau tidak salah ingat 84 tahun di sana usianya itu. Dan masih tetap sehat. Jadi masih dari banyak yang mencapai lebih dari 100 tahun usianya dan tetap sehat. Mengapa demikian? Ya, karena orang-orang Okinawa sebagian besar mengkonsumsi kebutuhan proteinnya berasal dari ikan dan rumput laut. Artinya berbasis umur panjang, berbasis sumber daya kelautan. Nah, dalam gambar ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita bisa belajar dari perikanan Jepang, ya, dalam hal produksi, ya. Nah, kita bisa melihat yang disebut offshore fisheries, ya, atau perikanan tangkap di laut lepas. Ya, ada coastal fisheries, ada pelagic fisheries, paling jauh pelagic fisheries. Ya, ada inland water fisheries and aquaculture, lebih sedikit lagi. Nah, tapi yang paling banyak adalah hasil perikanan tangkap di laut lepas, offshore. Nah, data di sini pada ada tabel 55 ini Jepang, ya, menunjukkan perkembangan produksi perikanan Jepang, ya, yang kalau menggunakan data ini tampaknya relatif menurun. Ya. Yaitu kalau tahun 2015 Jepang memproduksi 4,6 juta ton lebih, pada tahun 2019 tinggal 4,16 juta ton. Ada di bawah Indonesia. Ya. Nah, marine fisheries-nya, ya, turun dari 3,49 juta ton pada tahun 2015 menjadi 3,19 juta ton pada tahun 2019. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini, ya, maka tampak, ya, bahwa suplai domestik perikanan menurun, ya, melalui perikanan tangkap. Sekarang kita lihat perikanan budidaya, aquaculture, ya, secara total juga menurun dari 1 juta ton lebih ke 912 ribu ton, ya. Nah, apalagi dalam inland water fisheries atau perikanan inland darat, ya, budidaya, ya. Nah, ini mungkin dari kacamata kita, ya, sebagai negara yang memiliki laut demikian luas, merupakan potensi pasar untuk bisa ekspor ikan ke Jepang. Karena produksinya turun, sedangkan orang Jepang sangat suka ikan.
katakanlah. Nah, sekarang kalau kita lihat di Jepang ini hubungan antara perikanan ya terhadap GDP dan tenaga kerja, kedua-duanya ada dalam proporsi yang makin menurun, dengan jumlah kalau lihat dalam persentase ya yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sudah hampir ya sekitar 1% saja. Ya. Padahal pada tahun 80 masih di atas 3%. Jadi turun terus. Ya. Nah, ini adalah suatu konsekuensi transformasi ekonomi akan selalu begini. Nah, kemudian jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang bekerja di sektor perikanan ini. Tabel ini menunjukkan, ya, seperti yang saya katakan tadi, jumlah perusahaan pun menurun. Ya, yang mana tahun 2005 mencapai 126.020 unit, ya, pada tahun 2018 tinggal 79.067 unit. Ya, termasuk penurunan ini terjadi dalam konteks rumah tangga, ya, dan juga dalam konteks korporasi. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang marine fisheries, ya, pada tahun 2005 ada 7.090 unit, ya, tahun 2018 berkurang tinggal 4.541 unit. Tenaga kerja berkurang drop seperti yang digambarkan dalam grafik tadi. Nah, Jepang ya mencoba mencari alternatif lain dalam mengembangkan kembali perikanan ini yang sekarang sedang menurun itu. Jepang berusaha bagaimana membangun masa depan industri perikanan Jepang. Ya. Nah, kami sampaikan ini tulisan dari Katsukawa Toshio, ya, pada yang terbit tahun 2019. Ya. Di sini kami sampaikan bagaimana grafik-grafik penurunan itu, ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, ya, dan tampak sekali yang menarik ini ada gambar, ya, Jepang menurun negatifnya besar, ya, hampir 15%, 2013, 2015 sampai 2025 nanti proyeksinya, ya, sedangkan Norwegia sektor perikanannya akan memberikan hasil tangkapan naik hampir 20%. Ya. Afrika Selatan merupakan yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil pembelajaran dari sektor perikanan terkait perikanan laut di Jepang, kita bisa melihat ada tren yang menurun, ya, secara cepat, ya, dan ini mungkin menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mengisi ke Jepang. Nah, namun demikian sekarang mari kita lihat dalam profil industri maritimnya, bukan sebatas hasil ikan tangkap, ya, tapi dalam industri maritim. Nah, kita sama-sama gunakan data dari UNSTAD, ya, seperti dengan kasus Inggris dan Indonesia, dan kita lihat nanti apa perbedaan industri maritim di Jepang dan di kita. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat supaya bisa dibandingkan antara Inggris, Indonesia, dan Jepang. Ya, kita lihat kontribusi Jepang atau pangsa Jepang industri kemaritimannya dalam konteks dunia. Ya, di sini kita bisa melihat gambaran National Flag Fleet dalam DWT. Kalau Jepang itu
menempati porsi 1,96% dunia, kita hanya 1,31%. Kemudian National Flag Fleet dalam US dollar, pangsa Jepang 1,86%, kita 0,99%. Fleet ownership dalam DWT, Jepang memiliki 11,33% dari dunia. Ya. Jadi walaupun sektor perikannya menurun, tetapi dalam bentuk fleet ownership, ya, Jepang memiliki 11,33%, ya, sedangkan kita hanya memiliki 1,19%, ya, dalam DWT. Sekarang dalam fleet ownership dalam US dollar, ya, Jepang memiliki 10,11% dari dunia, kita hanya memiliki 0,9% dari dunia. Nah, ini yang super di Jepang nih. Beda dengan di kita dan juga dengan di Inggris, yaitu shipbuilding, ya, industri membangun kapal dalam gross ton, ya. Jepang 22,21%, Indonesia hanya 0,06%. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan pelaut, ya, seafarer, ya. Nah, Jepang berkontribusi atau menempati 2,23%, Indonesia 5,97%. Supply seafarer, ya, dalam hal rating, ya, Jepang 0,61%, Indonesia 8,93%. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melihat hal ini, ya, Jepang kelihatannya memfokuskan pada industri kemaritiman, terutama industri pembangunan atau pembuatan kapal. Kalau kita ambil angka 100 kapal yang ada di dunia, ya, maka 22 kapal lebih buatan Jepang. Ya, dia masuk ke industrinya itu. Ya. Nah, sekarang itulah keadaan Jepang. Ya, Jepang fokus pada industrinya. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran Jepang ini? Ya, yang pertama adalah kelihatannya Jepang merelakan untuk menerima kenyataan penurunan produksi perikanan laut. Ya, penurunan jumlah tenaga kerja di sektor perikanan laut ini. Tetapi Jepang mengisi atau mengambil manfaat dari dunia maritim ini melalui industrinya, khususnya pembangunan kapal lautnya, pembangunan industri berkaitan dengan teknik atau teknologi kemaritiman dalam artian fisik, infrastruktur, katakanlah. Itulah kekuatan Jepang, sehingga kita dari data ini kita bisa melihat sekitar kalau ada kapal 100, ya, maka kemampuan Jepang membangunnya itu 22 kapal. Ya, lebih dari 20%-nya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.